baik, selamat siang semuanya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ya, sama kayak yang tadi formatnya. Jadi kita ada diskusi dipandu oleh teman-teman dari kelompok berapa nih? Kelompok 2, ada si Dona, kemudian Aisyah dan Nael. Mereka akan sama topiknya membicarakan tentang kebakaran di Kota Palangkaraya, entah itu kebakaran hutan atau kebakaran pemukiman. Intinya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya dari video yang Bapak kirimkan dari Jakarta kemarin. Mereka akan bahas, nanti saya harapkan dari kalian setelah pembahasan mereka terjadi, ada yang nanya gitu. Apa yang belum terjelaskan atau apa yang belum dibahas atau dibahas oleh mereka, silakan bertanya. Kemudian silakan nanti mereka menjawab dengan diskusi terbuka. Kita latihan bagaimana adab dalam diskusi, bagaimana tata cara dalam diskusi yang baik sehingga menghasilkan sebuah penjelasan atau kesimpulan yang benar. Oke, saya serahkan kepada siapa pembawa acaranya? Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini. Saya akan membacakan 5 pertanyaan mengenai bencana kebakaran kepada teman saya yang bernama Dona Puji Lestari dan Athanael Rai Pamelum. Pertanyaan pertama, analisa apa saja yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di Palangkaraya? Penyebab kebakaran hutan yang sering terjadi di Palangkaraya secara umumnya dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau dikarenakan iklim dengan suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global yang dapat memicu kebakaran. Oke. Pertanyaan kedua, seberapa sering kebakaran di Palangkaraya dalam setahun terakhir? Data kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Tengah dari Januari sampai dengan 22 Juli 2021 telah mencapai 221 kali dengan luas kebakaran mencapai 3.069,92 hektar. Dan salah satu kejadian kebakaran hutan ini terjadi di Palangkaraya sebanyak 32 kali pada setahun belakangan ini. Pertanyaan ketiga, hal apa yang sering atau yang paling banyak menyebabkan kebakaran di Kota Palangkaraya? Faktor penyebab kebakaran yang paling sering di Palangkaraya salah satunya adalah faktor iklim, terutama ketika terjadinya iklim kemarau besar yang membuat hutan dan lahan gambut kering sehingga dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Adapun faktor kebakaran lainnya seperti kebakaran lainnya seperti lahan secara ilegal ataupun kelalaian lainnya yang dapat mengakibatkan kebakaran di pemukiman warga dan juga dapat disebabkan arus pendek listrik. Pertanyaan keempat, berapa kerugian kira-kira baik di materi maupun nyawa yang terjadi akibat dampak dari bencana kebakaran? Kerugian dapat mencapai ratusan jutaan ataupun lebih tergantung pada korban jiwa pada kejadian kebakaran dan nilai bangunan dan aset yang rusak disebabkan kejadian kebakaran. Pertanyaan terakhir, apa saja yang biasanya dilakukan di Palangkaraya untuk mengatasi kebakaran di pemukiman penduduk? Berpartisipasi dalam penanggulangan kebakaran, pembuatan hujan buatan atau teknologi, modifikasi cuaca atau TMC, dan pemerintah mengimbau masyarakat menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR agar dapat memadamkan api kebakaran sebelum pemadam datang. Oke, demikian kami akhiri sesi tanya jawab ini atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.